Hari ini kita
pertama mengenai sejarah panjang Jepang yang berambisi untuk menguasai dunia. Secara hierarki, Jepang yang kala itu menganut feodalisme dipimpin oleh kaisar yang diyakini sebagai keturunan Dewa Matahari. Sementara posisi shogun berada di bawah kendali kaisar sebagai panglima angkatan bersenjata. Namun, sejak abad ke-12, terutama setelah Perang Genpei, pemimpin tertinggi Jepang berada di tangan shogun. Sementara itu, kaisar hanyalah sebagai simbol seremonial yang tidak memiliki suara dalam pengaturan pemerintahan. Except for a few Dutch traders, the smallest empire called Japan. For a century of civil war, the powerful Lord Tokugawa defeated his enemies and declared himself shogun, ruler of all Japan. Pada masa itu, banyak pelaut Jepang mengunjungi ke belahan dunia hingga ke Asia untuk melakukan perdagangan. Bahkan, tidak sedikit pula yang menjadi bajak laut. Otomatis, banyak komunitas Jepang tersebar di belahan dunia. Namun, pada tahun 1630-an, saat Eropa melakukan ekspedisi ke Jepang yang kemudian menyebarkan ajaran Kristen dan filsafat Barat, membuat kesombongan Tokugawa khawatir akan lahirnya reformasi di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, pada tahun 1633, kesombongan Tokugawa mengeluarkan rangkaian kebijakan dengan melarang rakyatnya keluar dari kepulauan serta melarang kedatangan bangsa asing ke wilayah Jepang. Dan 7 tahun kemudian, atau pada tahun 1639, Ieyasu Tokugawa membuat kebijakan Sakoku atau politik isolasi secara nasional. Tujuannya untuk menghindarkan Jepang dari pengaruh luar dan tradisi Barat. Alhasil, Jepang menjadi negara terisolasi atau negara yang menutup dirinya dari pengaruh luar. Kebijakan ini berlangsung selama ratusan tahun. Selama berlangsungnya politik isolasi di Jepang, segala peraturan kesobunan harus ditaati. Jika kesobunan mengetahui terdapat rakyatnya yang keluar, maka mereka akan dieksekusi mati. Bahkan, kesobunan Tokugawa melarang tradisi dan budaya asing, sekalipun terhadap orang-orang yang beragama. Tak sedikit orang-orang Kristen di Jepang sering mengalami diskriminasi. Hari demi hari, kesobunan Jepang semakin otoriter terhadap rakyatnya. Jika mereka melawan, pastinya akan dilenyapkan. Memang, hal ini berdampak positif bagi rakyat Jepang dengan munculnya rasa nasionalisme yang tinggi dan terjaganya budaya serta tradisi Jepang. Ironisnya, kebijakan ini juga berdampak negatif terhadap Jepang sendiri. Kala itu, masyarakat Jepang sangat tertinggal, baik dari segi ilmu pengetahuan, teknologi, dan bahkan masyarakatnya dinilai sangat konservatif terhadap dunia luar. Selain itu, Jepang yang hanya bergantung pada sektor pertanian harus menjadi negara yang sangat terbelakang dan lambat laun. Hal ini juga mematikan ekonomi Jepang. Hal yang di kemudian hari menjadi babak akhir bagi era kesobunan.
Seiring dengan berjalannya politik isolasi, pada abad ke-18, kondisi ekonomi Jepang sangat mengalami kemerosotan, bahkan korupsi, kesombongan juga merajalela. Alhasil, berbagai pemberontakan dan perang saudara pun terjadi. Di lain sisi, sejak tahun 1850-an, negara-negara Barat meminta kepada Shogun Jepang agar membuka diri dan menormalkan hubungan perdagangan dengan negara-negara Barat, terutama dengan Amerika Serikat. Dan pada tahun 1853, perwira Angkatan Laut Amerika, Commodore Matthew Taylor Perry, bersama 4 kapal perangnya berlabuh di negara Jepang. Tujuannya untuk melakukan sebuah kesepakatan dengan Jepang agar Jepang membuka diri untuk berbisnis dengan Amerika. The Japanese didn't want to let their country carry by force. Japanese soldiers were stubborn and seriously tired of war. Yeah, whatever. You still pushing my super well. Okay. Setahun kemudian, atau pada tanggal 31 Maret 1854, Jepang dan Amerika melakukan perjanjian dan kesepakatan dalam konvensi Kanagawa. Alhasil, Jepang pun bersedia membuka pelabuhan Shimoda dan Hakodate untuk Amerika sebagai wilayah perdagangan. Sedangkan Jepang adalah negara paling awal yang menerapkan kebijakan ini. Kesimpulannya adalah industri Jepang berkembang dengan pesat. Jepang adalah negara pertama kali menggunakan politik dumping. Saya hanya Pak kesimpulan
Jepang berkembang dengan pesat. Jepang adalah negara pertama kali menggunakan politik ekonomi. Saya ingin bertanya, apa yang menyebabkan industri menjadi negara industri terbesar? Oh ya, Ya, saya akan menjawabnya dari Abel. Pertanyaan tadi, apa dampak dari politik kami untuk Indonesia? Jawabannya adalah Indonesia jadi secara produksi, sasaran produksi, pengerahan SDA dan SDM dalam skala besar. Gimana lagi ya? Saya akan menjawab pertanyaan dari apa yang menyebabkan industri menjadi negara industri yang besar? Oke, Jepang tidak besar. Jawabannya adalah Jepang menjalankan politik terbuka dalam eksplorasi teknologinya. Salah satunya membuka investasi sebesar-besarnya pada dunia luar. Sudah ada 3 yang maju, jadi ada kurang 2 kelompok. Nah, 2 kelompok ini nanti akan presentasi di minggu selanjutnya. Nanti juga ada penguatan berupa kamu mengerjakan soal dari kuisis, gitu ya. Oke. Sebelum saya akhiri, sebelum saya akhiri, apa yang sudah kamu dapat dari pembelajaran hari ini selain bermain dengan kudanya? Ayo, kamu pasti mau dapat kudanya, Ibu. Ayo. Selain belajar semua bermain dengan kudanya, apa? Apa belajar baru? Belajar tentang apa? Oke, politik instalasi. Oh, itu yang paling menarik, Bu. Kelompoknya dari ada politik instalasi. Yang lain. Restorasi Meiji. Berarti seperti yang Bu Awel tampilkan tadi ya. Restorasi Meiji. Terus ada apa lagi? Gimana Tisha? Diterimanya rakyat bangsa Jepang oleh rakyat Indonesia. Oke. Kira-kira itu adalah gambaran dari kehidupan masyarakat Indonesia yang berkisar sekitar 1942 sampai 1945. Jadi ada banyak sekali yang dilakukan Jepang. Yang paling dekat saja, Rek. Paling dekat saja. Kamu tahu Wonosalam ya? Ya, Wonosalam. Apa terkenal dengan Wonosalam selain durian? Kopi. Terus hutannya bagaimana dengan hutannya? Nah, Rek, itu apa namanya? Sebelum Jepang datang, sebelum Jepang datang, hutan yang ada di daerah Wonosalam Jombang itu amat sangat terjaga. Nah, ketika Jepang datang kemudian nanti sumber foto ya. Oh ya, jadi cuma ngomong. Ada apa dengan sumber fotonya? Ada kopinya kan? Ada apa di situ? Ya, ada
berarti pernah, kalau boleh sudah pernah bercerita, kalau di situ pernah didirikan monumen, berarti pernah terjadi sesuatu di daerah situ. Ya kan? Nah, ada tuh Pak Afrizal. Monumen Wanara. Berarti pernah nggak? Pernah memperingati itu Ciwanara. Iya benar. Jadi di situ. Ya iya namanya juga jadi. Jadi gitu ya. Jadi di situ di daerah Sumberboto itu pernah terjadi pertempuran antara siapa? Jelas kayak Indonesia dengan Jepang. Nah, kalau yang dijajah sekolah kita itu ada yang di Mastrip itu ya. Nah, itu antara Jombang dengan ada efek hubungannya dengan 10 November, berarti dengan daerah sekutu kan? Nah, ini Jepangnya di daerah Sumberboto, gitu ya. Berarti di daerah Sumberboto, Wonosalam itu adalah dulunya digunakan sebagai wilayah markas besarnya Jepang. Kenapa? Karena di situ banyak alamnya. Nah, gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Bisa jadi Afrizal, adalah keturunan Jepang, bisa. Apa? Oke, ini ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, berarti perlu diingat. Berarti minggu depan presentasi dengan kurang 2 kelompok itu, kemudian juga nanti ada penguatan materi dengan mengerjakan soal dari kuisis. Bisa ya? Bisa. 9 pintar kan? Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh kembali ke kelas. Nanti sudah jalan. Ya lah. Oh, sudah. Ya sih.